karena corona dari rumah aja gitu daftarnya. Nah kalau untuk 2022 ini mungkin kayaknya offline lagi ya. Kayaknya offline lagi. Ya udah mulai ya. Nah jadi kalau tipsnya tuh untuk di perkuliahan ya yang pertama itu ingat tujuan awal sih ngapain kuliah gitu kan ya. Kadang ada di pertengahan kuliah itu kita udah nyaman sama satu circle gitu kan ya, sama circle tertentu dan mungkin ya circle itu kayak bawa dampak negatif ke diri kita, tapi kita nggak sadar itu dan itu udah keterusan sampai akhirnya kuliah tuh jadi malas aja. Nah jadi jangan sampai kayak gitu. Ingat lagi sih tujuan apa kuliah kan, terus ingat orang tua di rumah juga, kan udah susah-susah ya biayain kita kuliah. Jadi ya kita bayarlah kesusahan orang tua kita tuh dengan kita serius dengan ya kita buktikan ya nilai-nilai kita bagus gitu kan. Terus juga ya yang tadi sih yang mau bilang jangan pernah jadi mahasiswa kupu-kupu gitu kan. Kuliah pulang. Jadi ya kembanginlah soft skill ya, tapi nggak harus organisasi sih ya. Banyak hal yang bisa kita lakuin untuk ngembangin soft skill itu, salah satu tadi organisasi, atau kita juga bisa bikin usaha ya, wirausaha, kita join sama teman atau gimana gitu kan, kita bikin usaha dan kita bisa dapat pendapatan sendiri kan. Nah itu akan lebih bagus juga. Terus juga ikut-ikutan lomba itu kan juga melatih soft skill ya, apalagi lombanya yang bisa menghasilkan uang ya. Nah itu kita bisa mendapatkan soft skill juga. Terus juga di kuliah itu kalau abang sih ya tipenya orang yang aktif gitu di kelas. Jadi aktif kita di kelas itu kerasanya bakal di tahun akhir gitu. Jadi dulu itu kan abang sering jadi komite kelas ya, jadi kayak ketua kelas ya kalau di kampus gitu namanya. Jadi ketua kelas itu kan per mata kuliah ya, beda sama di SMA kan kita ketua kelasnya 1 tahun untuk satu kelas ya. Tapi untuk di kuliah ini kita komite kelas itu per mata kuliah. Jadi abang dulu bahkan itu 1 semester itu abang jadi komite 3-4 matkul gitu kan. Jadi dulu sih abang merasa agak terbebani sih, tapi mikirnya gini, apa yang kita lakuin itu kan kebaikan ya insya Allah kebaikan ya, dan itu bakal balik lagi ke diri kita sendiri gitu kan. Dan terasa itu udah kita di semester akhir gitu kan. Jadi kemarin pengalaman abang di sidang proposal, ternyata dosen-dosen itu kenal gitu kan ya sama abang gitu ya. Dan alhamdulillah juga dipermudah juga jalannya kan, sehingga itu timbal balik lagi sih ke kita gitu. Apa yang udah kita lakuin balik lagi ke kita, selagi itu yang kita lakuin itu kebaikan. Nah itu sih dari abang buat maba gitu. Usi kepikiran nih Bang, dari tadi abang nyebut kupu-kupu ya Bang, kuliah pulang. Biasanya nih ada statement dari mahasiswa yang biasanya mau jadi kupu-kupu itu, organisasi itu buang-buang uang. Nah itu gimana tuh Bang? Oke. Nah jadi gini, organisasi buang-buang uang, mungkin ada beberapa orang oknum ya berspekulasi kayak gitu. Tapi kalau untuk organisasi ya memang sih ada beberapa iuran ya yang harus kita bayar, tapi itu balik lagi ke kita cara menyampaikannya ke organisasi itu gitu kan. Jadi kalau misalnya kita ada kendala ya kita terbuka aja gitu kan ke teman-teman kita di organisasi gitu kan ya. Kalau memang nggak ada biaya ya kita bilang ya, sehingga kita nggak terpaksa gitu bayar ini itu gitu, sehingga buat jajan kita tuh nggak kekuras habis ke sana gitu. Nah gitu sih. Mungkin nanti kalau kita kumpul-kumpul organisasi kita bisa makan bareng, itu bareng, kita juga kadang mengurangi pengeluaran ya Bang. Iya. Nggak selalu organisasi itu selalu buang-buang uang gitu. Karena nanti kalau misalnya kayak ada iuran kita membuat baju kerja, ini bajunya bisa pakai loh untuk kita, nggak buang-buang juga gitu ya Bang ya. Nah kalau dari Amanda gimana nih? Kan Amanda kuliahnya diawali dengan secara online gitu ya, terus tiba-tiba di pertengahan semester atau pergantian semester itu offline. Nah itu gimana tuh? Mungkin ada tips juga buat teman-teman nanti. Oke, tipsnya itu gimana ya?
mungkin dari awal itu dari awal kelulusan pas masuk kuliah itu kan online semuanya. Sampai kebetulan Manda kemarin waktu praktikum fisika dasar bulan 9 itu ada itu boleh daftar offline. Jadi yang dari jurusan Manda yang offline cuma 4 orang. Jadi Manda daftar offline itu Manda mikirnya gini, kalau misalnya ini kan ada kesempatan nih, kenapa nggak digunakan aja gitu kesempatannya gitu kan. Dan juga kalau misalnya Manda duluan offline nih, Manda bakal tahu nih gimana lingkungan kampus dan juga gimana nih kalau offline-nya gini. Jadi nggak kaget gitu nanti pas udah offline-nya gitu. Jadi pas kalau tipsnya itu pas online tuh kita emang harus pandai-pandai sih. Pokoknya selama hidup kita harus pandai-pandai. Jadi pas online tuh kan biasanya kelasnya pagi tuh, pandai-pandai cari kawan gitu, gimana gitu, saling bangunin gitu, saling ngingatin gitu. Dan juga pas offline itu yang paling penting tuh teman yang dibilang Mbak Iqbal tadi, jangan kita bukan pilih-pilih teman nih, tapi kita emang harus pandai-pandai gitu. Kita berteman nih sama dia, tapi kita akhirnya pengaruhnya tuh kayak malas gitu karena dia malas-malasan gitu. Jadi pas kita offline tuh Manda ngerasainnya berteman tuh harus yang pertama tuh yang ada di pikiran Manda tuh kita tuh berteman dimana kita dihargai, yang pertama. Terus yang kedua tuh kalau misalnya kita berteman sama dia nih ada nggak yang baik yang untuk kita gitu, atau yang buruk aja nih untuk kita gitu. Dan sampai saat ini tuh teman Manda yang dekat banget itu dari online sampai offline itu masih ada yang sama. Jadi kerasa gitu gimana gitu cari teman gitu kan untuk yang lebih dekat gitu. Emang semuanya kita berteman nih di jurusan, di satu fakultas gitu, tapi yang untuk benar-benar dekat sama kita gitu kan kita kuliah jadi anak rantau. Jadi otomatis kita jauh dari orang tua nih, kan nggak semuanya bisa diceritain sama orang tua, sama orang lain juga kan. Jadi emang harus ada yang emang dekat gitu. Nanti kalau misalnya nggak, kita mendam sendiri, semua masalah mendam sendiri, semua keluh kesah mendam sendiri, akhirnya ya nggak tahu kan Kak, mana tahu ada yang sampai mau bunuh diri gitu kan. Ya karena udah penuh banget kan Kak. Apalagi kan kemarin juga dari online ke offline tuh sempat beberapa teman tuh kayak stres banget gitu karena ngerasain nih gimana prosesnya gitu dari online ke offline, terus ujiannya offline juga nih, kerasa banget gitu kan. Jangan sampai hal yang buruk tadi itu terjadi. Jadi tips and tricksnya itu yang pertama itu teman sih, lingkungan gitu, lingkungan yang ada di sekitar kita ya, pandai-pandai di lingkungan aja sih kalau menurut. Nah itu mungkin kita bukan di sini bukan milih-milih teman gitu ya, tapi kita milih gimana teman yang sesuai sama kita, gimana teman yang bisa kita juga ngikutin nih gimana teman tersebut gitu. Kadang ada temannya yang agak berbeda sama cara kita, mungkin cara makannya, cara belanjanya, jadi itu kan harus kita sesuaikan ya, bukan maksud untuk milih teman oh dia jahat, dia baik, kayak gitu ya. Mungkin disclaimer juga, nanti takutnya teman-teman kita malah berpikir yang aneh-aneh gitu ya. Mungkin itu tadi teman-teman bincang-bincang kita ya sama narasumber hebat kita ini tentunya dari Fakultas Teknologi Pertanian. Itu gimana Bang Iqbal yang udah aktif banget nih organisasi dari awal maba, gimana Kak Amanda perjuangannya jadi anak rantau juga ya Amanda ya. Kemudian proses baktinya, semoga pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman tadi bisa terjawab lah ya. Mungkin ini ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut nih, mungkin boleh nggak sih teman-teman ini menghubungi Bang Iqbal atau Amanda sendiri langsung gitu? Iya boleh sih. Mungkin bisa sampein Instagram aja kali ya. Abang Instagram abang di @bals. Oke, nanti bisa di stalking ya teman-teman ya, buat yang mau berbagi pengalaman lebih jauh sama Bang Iqbal gitu. Kalau Kak Amanda mungkin boleh disampaikan gitu Kak. Oke, nanti kalau ada yang mau ditanyain follow aja @mndagayu. Oke, mungkin boleh stalking ya teman-teman semuanya.
Mungkin itu dulu nih perbincangan kita. Semoga kita bisa bertemu sama teman-teman calon mahasiswa baru angkatan 2022 ini secara offline nantinya di kampus Tosca kita ya, Pak ya. Tosca ya. Mungkin OSIS berterima kasih banyak nih, sangat berterima kasih sama Pak Iqbal dan juga Amanda karena udah menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama kita itu di acara Pojok Adkesma 2022 ini dengan tema penguatan informasi berkelanjutan kepada mahasiswa baru Fakultas Teknologi Pertanian. Nah, kembali lagi semoga apa yang kita bicarakan tadi, apa yang kita bahas tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya, gitu ya, Maya. Oke, mungkin itu aja dari Husni dulu. Usi sebagai moderator juga kalau ada salah dan janggal, Usi mohon maaf kepada teman-teman semuanya. Usi akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.